Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil pitch deck milestone kami. Dengan nama bisnisnya itu Expressius, yaitu perencanaan bisnis jasa perbaikan dan perawatan sepatu. Next. Berikut adalah Expressius Team yang terdiri dari Muhajidin Ishak sebagai CEO, saya sendiri Reza Fauzi Ramadan sebagai CMO, dan Fasim Muhajib Abiu sebagai COO. Di bagian introduction, sepatu merupakan barang yang penting saat beraktivitas sehari-hari seperti bekerja, olahraga, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Di bagian purpose-nya, jasa cuci sepatu memberikan banyak manfaat yang membuatnya layak untuk dipertimbangkan dengan perawatan yang tepat dan rutin. Next. Di bagian what, Expresses adalah layanan jasa cuci dan perawatan sepatu profesional berbasis digital. Di bagian why-nya, kami percaya bahwa sepatu yang bersih bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kenyamanan, kesehatan, dan kepercayaan diri. Di bagian how-nya, pelanggan cukup melakukan pemesanan melalui media sosial atau website kami, dan tim kami akan menjemput sepatu langsung ke lokasi Anda. Next. Dan di bagian problem, opportunity-nya ada konteks. Di bagian konteks adalah masalah muncul ketika sepatu favorit menjadi kotor, rusak ringan, atau kusam akibat aktivitas berat, musim hujan, atau kurangnya perawatan dalam jangka waktu lama. Di bagian customer ada pekerja kantoran atau pelajar mahasiswa dan pecinta sneakers. Dan di bagian problemnya, banyak orang tidak punya waktu, alat, atau pengetahuan untuk merawat sepatu dengan benar, sehingga sepatu cepat rusak atau tampak kusam. Di bagian alternatifnya, sebagian orang membersihkan sepatu sendiri dengan cara seadanya menggunakan sabun dan sikat biasa. Dan di bagian emotional impact, orang merasa frustasi, kecewa, dan malas saat sepatu sayangnya cepat rusak. Dan di bagian quantifiable impacts, kurangnya perawatan sepatu menyebabkan pengeluaran besar untuk beli baru dan membuang waktu untuk membersihkan sendiri. Bagian alternatif, shortcomings, pembersihan sepatu sering tidak maksimal, beresiko merusak bahan. Dan layanan biasa kurang paham jenis sepatu serta minim kepercayaan karena tanpa antar jemput atau garansi. Next. Nah, di bagian problem interview dan survei result, kami mensurvei 16 responden melalui Google Formulir atau kuesioner online. Nah, sebanyak 46,7% responden setuju bahwa layanan cuci dan perawatan sepatu perlu solusi menyediakan fasilitas antar jemput, dan 20% responden lainnya merasa solusi layanan antar jemput tidak perlu. Next. Di bagian tamnya, populasi Jakarta Utara dan Bekasi tahun 2025 saat ini adalah 5 juta. Asumsi 30% mahasiswa dan pekerja kantoran 1,5 juta per orang. Asumsi 25% dari mereka peduli perawatan sepatu adalah 25% dikali 1,5 juta dengan 375.000 per orang. Rata-rata belanja per tahun adalah 3 kali cuci sepatu dikali 50.000, sedangkan 120.000 per orang dan dalam per tahun. Time Expresses itu 375.000 orang dikali 110.000 sama dengan 45 miliar per tahun. Next. Nah, di bagian samnya, wilayah layanan Expresses adalah di sekitar Universitas Esa Unggul Bekasi dan Jakarta Utara. Jangkauan awal secara realistis 20% dari TAM. 20% dikali 375.000 sama 75.000 per orang. SAM sendiri adalah 75.000 dikali 120.000 sama dengan 9 miliar per tahun. Dan di bagian somnya, sebagai bisnis baru dengan sistem antar jemput online via media sosial dan website seperti di IG, TikTok, dan WhatsApp. Tim kecil operasional lokal, target realistik tahun pertama 1% dari SAM. 1% dikali 9 miliar dengan 90 juta per tahun. Next. Nah, di sini ada customer persona. Customer persona bernama Muhammad Iksan, pekerjaan pegawai dan umur 25. Nah, memiliki goals. Eki ingin memiliki berbagai jenis sepatu yang selalu terlihat bersih, terawat, dan selalu nyaman saat digunakan tanpa perlu repot memikirkan cara merawat sepatunya. Dan untuk bionya sendiri, itu pribadi, jadi tidak perlu disebutkan. Dan di prestasinya, si Eki sepatu terkadang rusak atau warnanya luntur setelah melakukan perawatan sendiri. Dan Eki kesulitan menemukan layanan perawatan sepatu yang praktis dan terpercaya. Next. Di bagian value proposition Kampas, kami menawarkan layanan cuci sepatu profesional dengan antar jemput, aman dan bertanggung jawab sehingga pelanggan tak
perlu repot dan sepatu tetap terjaga kualitasnya. Di bawahnya ada, kami menyediakan layanan cuci sepatu profesional dengan antar jemput serta jaminan keamanan dan penggantian jika terjadi kerusakan. Nah, di bawahnya lagi ada pelanggan cukup tunggu di rumah karena sepatu dirawat secara profesional dengan jaminan keamanan yang membuat mereka merasa tenang. Di sebelah kanannya, customer akan senang jika menggunakan layanan antar jemput sepatu, jadi nggak perlu repot ke tempat cuci sepatu. Dan ada jaminan sepatu supaya aman dan nggak rusak selama dicuci. Bisa tetap tampil rapi tanpa harus buang banyak waktu untuk bersihin sepatu sendiri. Dan customer ingin solusi merawat sepatu yang cepat, aman, dan nggak ribet, dan sepatu bersih serta awet. Ada juga layanan yang bisa bantu jaga penampilan tanpa nguras waktu dan tenaga. Customer akan membenci jika layanan perawatan sepatu bikin sepatu rusak atau warnanya luntur. Dan harus antri, amat ribet, dan antar jemput sepatu sendiri. Tidak ada jaminan atau tanggung jawab dari penyedia layanan kalau sepatu rusak selama perawatan. Next. Dan akan dilanjutkan oleh saudara saya Reza Fauzi Ramadan. Berikut adalah solution dan benefit dari Expressius. Untuk di bagian solution, Expressius hadir sebagai solusi perawatan sepatu modern berbasis digital yang menawarkan layanan cuci sepatu profesional dengan sistem layanan antar jemput tanpa pelanggan perlu datang langsung ke lokasi. Di dalam penawaran yang kami sediakan antara lain layanan antar jemput sepatu, lalu pembersih sesuai jenis bahan, lalu ada coating pelindung anti air dan anti noda, serta paket penawaran ulang dan deodorizing sepatu. Lalu untuk di bagian benefit, kami menyediakan kemudahan layanan tanpa harus keluar rumah, cukup pesan via online. Lalu ada kondisi sepatu terjaga lebih lama dan tampak seperti baru kembali, memberikan kepercayaan diri meningkat saat menggunakan sepatu yang bersih dan wangi. Lalu dapatkan hemat waktu dan tenaga, tidak perlu repot cuci manual sendiri. Terus layanan profesional dan hasil juga berkualitas dengan harga terjangkau dan memiliki peluang repeat order tinggi terutama untuk pelanggan aktif dan pencinta sneakers. Next. Berikut adalah link kanvasnya. Untuk di bagian problem, sebagian orang tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk merawat sepatunya sendiri karena bisa cepat rusak atau kusam atau bisa berbau. Jadi solusinya adalah pelanggan bisa drop off manual atau menggunakan layanan antar jemput untuk mencuci sepatu mereka, bisa dipesan via online atau media sosial, dan pembayaran bisa cash atau transfer. Sangat mudah. Terus existing alternatifnya, tim Expressius menawarkan layanan dengan standar kebersihan bahan pembersih aman dan hasil rekomendasi dokumentasi before dan afternya. Lalu high level konsep layanan perawatan sepatu yang praktis, rapih, dan berkualitas bisa dipesan secara online. Harga terjangkau dan hasil maksimal. Unique value propositionnya, kami menyediakan layanan perawatan sepatu yang cukup lengkap dengan hasil profesional, harga terjangkau, dan layanan antar jemput fleksibel. Customer segmennya terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang sibuk, lalu kolektor sepatu, pelanggan yang peduli kebersihan dan penampilan. Key metrics, jumlah pelanggan aktif per bulan, presentasi repeat order, jumlah feedback atau testimoni, dan engagement media sosial. Channel kami itu meliputi Instagram, WhatsApp, website, dan marketplace. Lalu cost strukturnya, kami membeli sepatu, lalu berupa ada peralatan seperti sikat, mesin blower, dan UV box. Lalu ada biaya operasionalnya yang terdiri dari air, listrik, dan transportasi, serta promosi media sosial. Jadi revenue streamnya pendapatan berasal dari jasa cuci sepatu dan layanan tambahan seperti whitening, deodorizing, dan lain-lain. Lalu paket bundle serta menjual produk-produk perawatan sepatu di marketplace. Next. Berikut adalah competition analysis. Kami sudah menganalisis beberapa kompetitor yang kami temui. Kami mendapatkan 3 kompetitor, yaitu ada Shoes and Care, lalu ada Si Bersih, dan Shoes and Clean. Kami membandingkan dari segi layanan, harga, branding channel, dan UVP. Untuk Shoes and Clean, layanannya itu terdiri dari face cleaning, deep cleaning, premium treatment, unyellowing, repaint, dan antar jemput.
Begitu juga dengan si bersih, ada fresh cleaningnya juga, lalu ada antar jemputnya juga. Lalu shoes and clean, cleaning, repaint, repair, premium, whitening antar jemput juga. Untuk Express Shoes kami cukup lengkap layanannya, mulai dari basic cleaning dan lain-lain. Dan yang paling penting ada layanan antar jemputnya. Untuk harga, Shoes and Care itu harganya itu medium to high, dan mereka suka ada promo cashback. Untuk si bersih itu mereka harganya itu low to high. Mereka itu kalau kita analisis itu jarang mengadakan promo layanan. Lalu untuk shoes clean itu harganya itu medium to high, price-nya jarang, mereka tuh jarang mengadakan promo layanan. Untuk kami sebagai apa bisnis baru ini, kami sangat kompetitif, sering mengadakan promo jenis layanan dan promo bundling layanan untuk 1 tahun pertama. Lalu untuk branding channel, Shoes and Care itu mereka sering mengikuti event sponsorship yang berpartisipasi dalam acara lokal. Untuk si bersih itu mereka sering membuat video konten humor sebagai media promosinya di Instagram. Untuk Shoes and Clean itu dia hanya memiliki platform website dan WhatsApp sebagai media komunikasinya saja. Untuk FS Shoes kami memiliki platform website, lalu ada Instagram, WhatsApp, Marketplace, dan akan melakukan influencer marketing nantinya. Lalu juga menyediakan video edukasi tentang perawatan sepatu di Instagram. Lalu untuk UVP kami itu layanan perawatan sepatu dengan pendekatan personal termasuk konsultasi dan tips perawatan. Untuk Shoes and Care, layanan perawatan sepatu profesional dengan jaringan luas. Untuk si bersih, perawatan sepatu cepat dan bersih dengan layanan ekspres. Untuk Shoes Clean, perawatan sepatu berkualitas dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Next. Berikut adalah MVP minimum viable product. Untuk di pricingnya, kami layanan Express Shoes ditawarkan mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 tergantung jenis perawatannya. Lalu tambahan layanan seperti coating, pelindung tersedia dengan biaya mulai dari Rp25.000. Lalu untuk product service option, kami menyediakan berbagai layanan seperti cuci reguler dan deep clean. Lalu ada layanan Express Shoes, 1 hari selesai. Lalu ada coating pelindung sepatu, lalu ada antar jemput sepatu berbasis digital yang bisa dipesan langsung di media sosial dan website. Lalu sering membuat edukasi perawatan sepatu melalui konten sosial media. Dan yang terakhir, menjual produk-produk perawatan sepatu di marketplace. Lalu karakteristik dan benefit, Express Shoes memiliki karakteristik yang praktis tanpa datang langsung, layanan profesional dan fleksibel, harga yang terjangkau, sepatu lebih bersih, awet, dan terlindungi. Lalu edukasi yang menambah nilai brand dan kepercayaan pelanggan. Next. MVP validation-nya itu kami akan menguji MVP ini selama 3,5 bulan sejak peluncuran awal untuk melihat pola pemesanan dan respon pelanggan dan potensi repeat ordernya. Siapa target audiensnya? Target audiensnya yaitu mahasiswa aktif, terutama di sekitar Universitas Unggul, lalu karyawan perkantoran yang tinggal di Jakarta Utara dan Bekasi, lalu mereka yang sibuk dan gak punya waktu mencuci sepatunya sendiri, lalu mereka yang memiliki sepatu sneakers atau kulit atau sepatu premium yang biasanya harus pakai perawatan khusus. Lalu untuk hasilnya, apakah cukup banyak pelanggan yang menggunakan jasa Express Shoes? Ya, dalam bulan pertama pengujian MVP lumayan cukup memiliki pelanggan sebagian besar melalui media sosial dan promosi layanan. Lalu apakah pelanggan membayar sesuai dengan harga yang kami harapkan? Ya, mayoritas pelanggan memilih paket deep clean 50.000 dan coating. Harga ini nilai masuk akal sebanding dengan hasil yang diberikan. Apakah pelanggan kembali memakai jasa kami atau menunjukkan ketertarikan memakai jasa Express Shoes lagi? Sekitar 30-40% pelanggan melakukan repeat order dalam periode uji coba.
Lalu apakah pelanggan merekomendasikan jasa kami ke orang lain? Ya, beberapa pelanggan merekomendasi Precious melalui Instagram Story. Mereka merepost testimoni dan mention akun kami. Ini akan memberikan efek word of mouth yang sangat membantu meningkatkan awareness. Next. Ini berikut ada sales plan untuk customer sales panel. Untuk target marketnya itu pekerja kantoran, mahasiswa, pencinta sneaker, dan individu yang peduli kebersihan sepatu di wilayah Bekasi dan Jakarta Utara. Lalu leads-nya pelanggan pelajar atau mahasiswa aktif, karyawan perkantoran, pencinta sepatu premium yang sekitar Bekasi dan Jakarta Utara. Opportunities prospeknya 400 pelanggan potensi di Bekasi dan Jakarta Utara. Untuk customer-nya itu kira-kira pelanggan mahasiswa itu sebanyak 90 orang, karyawan perkantoran sebanyak 140 orang, dan pecinta sepatu itu sebanyak 70 orang. Untuk target customer segment type-nya pengguna jasa perawatan sepatu, cuci coating, repair, perawatan perwarnaan ulang. Untuk customer segment number-nya mungkin sekitar 400 calon pelanggan potensi yang udah di sekitar Bekasi, Jakarta, dan Jakarta Utara yang sudah sesuai dengan kriteria target market. Untuk channel yang digunakan untuk nge-track target customer ini kami dari Instagram, lalu marketplace, dan WhatsApp bisnis dan website pemesanan. Untuk estimasinya 300 pelanggan di bulan awal-awal. Lalu untuk estimasi cost convert this leads to actual customer-nya, kira-kira itu per customer itu mengeluarkan biaya sebesar Rp16.000. Itu termasuk promosi iklan digital dan biaya akuisisi awal pelanggan. Next. Berikut adalah go to market strategi untuk poin aktif social media presence. Detailnya itu Instagram, yaitu memberikan before after hasil cuci sepatu, lalu ada edukasi perawatan, lalu ada content sales, content sales penggunaan alat pembersih, testimoni, dan promo. Lalu ada WhatsApp bisnis yang digunakan untuk yang memiliki fast response untuk pemesanan jasa. Lalu bisa untuk konsultasi sepatu serta link Shopee untuk marketplace untuk pembelian alat. Website digunakan untuk booking layanan, katalog produk, lalu info layanan antar jemput, lalu marketplace menjual alat, bahan pembersih sepatu bagi pelanggan yang belum bisa akses layanan sepatu. Untuk branding video, membuat video tentang dua solusi dari membuat video pendek tentang dua solusi dari Expressus, yaitu layanan antar jemput, lalu penjualan alat pembersih sepatu, lalu serta video edukasi cara perawat sepatu. Lalu menjelaskan Expressus sebagai brand perawatan sepatu modern yang praktis yang bisa diakses siapapun. Lalu menekankan kemudahan akses digital, edukasi pelanggan, dan kualitas hasil perawatan. Untuk positioning statementnya, Expressus adalah perawatan sepatu modern yang menyediakan layanan cuci sepatu profesional sekaligus solusi perawatan mandiri di rumah dengan sistem antar jemput, produk pembersih kualitas, dan panduan perawatan yang mudah dipahami. Next. Ini action plan for sales dan customer target untuk 1 tahun pertama. Kira-kira annual targetnya itu totalnya untuk 1 tahun pertama itu 6.900 pelanggan jasa cuci sepatu, lalu 2.000 pembeli produk pembersih sepatu di marketplace. Untuk action plan-nya kami akan membuat edukasi dan video tutorial rutin di Instagram Reel. Lalu akan kolaborasi dengan konten kreator sneakers atau lifestyle. Lalu akan meluncurkan bundling promo yang berupa jasa plus produk, lalu referral. Lalu untuk sales distribution model, untuk sales funnel, untuk jasa Instagram DM bisa langsung di WhatsApp atau website booking. Untuk produk kami bisa dibeli melalui marketplace Shopee dan Tokopedia untuk produk pembersih sepatu. Distribusi channelnya untuk jasa antar jemput Expression di Jakarta Utara dan Bekasi. Untuk produk, pengiriman via marketplace Shopee atau Tokopedia juga bisa dibanding saat di pick up. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhakidin Ishak. Selanjutnya itu ada go to market strategy. Di sini itu ada contoh Instagram dari Expressus dan website dari Expressus itu sendiri. Selanjutnya itu financial plan, di mana startup cost-nya itu sebesar 5,5 juta, itu termasuk biaya pendirian usaha, kemudian riset awal pasar, kemudian branding dan desain, website dan domain, promosi awal, juga biaya legalitas yang lain. Kemudian ada capital work in progress atau fixed assetnya, di mana di sini kita itu menggunakan sewa semacam tempat untuk membersihkan sepatunya. Jadinya kita butuh biaya renovasi lokasi, kemudian peralatan kantor, kemudian peralatan produksi dan peralatan IT seperti wifi dan printer dan lain-lain. Itu sebesar 15 juta, 500 ribu rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada starting operation atau budget, di mana kita itu sudah menggunakan karyawan di awal-awal ini, sehingga kita butuh modal kerja, kas awal, dan uang operasional harian. Kemudian ada gaji karyawan di awal-awal, gaji 2-3 karyawan selama 1-2 bulan. Kemudian ada persediaan barang dagangan, biaya supply, transformasi operasional, dan lain-lain, itu sebesar 42 juta. Kemudian dari startup kapitalnya, di mana kami dengan para pemilik itu menanamkan modal juga sebesar 44 juta, dan pinjaman bank atau kredit modal usahanya sebesar 20 juta, dan lain-lainnya sebesar 3 juta, sehingga total startup kapitalnya itu 67 juta. Selanjutnya ini ada forecast dan PNL-nya. Jadi cash of sales-nya itu, yang pertama itu cash sales-nya itu 19.500. Untuk number of customer-nya itu 300 customer per bulan di bulan Januari, di bulan awal. Untuk price per unitnya itu 65.000, di mana ini itu include dari biaya cuci normal dan coating. Kemudian ada order cash receipt-nya itu 500.000, di mana ini biaya dari marketplace. Sehingga total sales-nya itu dalam bulan Januari itu sebesar 20 juta. Kemudian COGS-nya itu cost of service-nya itu 7,8 juta. Kemudian cost of per unitnya itu 26.000. Sehingga kita dapat gross profit-nya itu 12 juta, 200 ribu. Kemudian selanjutnya itu fixed expense kita, di mana dari dipotong dari salary sendiri itu 4 juta, untuk marketing dan promotionnya itu 1 juta, digital marketingnya itu 1 juta juga, untuk utilities seperti electricity dan lain-lain juga 1,5 juta, dan untuk biaya sewanya itu 1,5 juta. Sehingga total expense-nya itu sebesar 9 juta. Sehingga result-nya itu kita mendapatkan net profit sebesar 3,2 juta. Kemudian gross profit margin kita itu sebesar 63%. Sehingga net profit marginnya 16%. Dan ini bakal meningkat terus per bulannya, sehingga di bulan akhir atau per tahun, di bulan ke-12 itu akan mencapai 120.600.000, di mana gross profit marginnya itu udah mencapai 60% dan net profit marginnya itu mencapai 27%. Nah, di sini ada financial projection. Itu number of sales kami itu 6.900. Kemudian value of each sale-nya itu 41.783. Di mana average price per unitnya itu 67.000. Kemudian average cost per unitnya 26.000. Sehingga total revenue-nya 467.700.000. Gross profit-nya 288.300.000. Untuk capital cost-nya dari land and building-nya itu sekitar 24 juta, equipment-nya 10.500.000 rupiah, kemudian product development cost-nya itu 5,5 juta, sehingga totalnya 40 juta.
Untuk expenses-nya dari salary sendiri itu 88,5 juta, marketing and promotion-nya 12 juta, digital marketing and customer service-nya 12 juta, utilities 18 juta, kemudian office supplies-nya 18 juta juga, dan rent yang terakhir atau biaya sewa juga 18 juta. Sehingga total expenses dari financial projection kami itu 166 juta 500.000 rupiah. Sehingga kita dapat earnings atau EBITDA-nya itu 121.800.000 rupiah. Dan ini di tahun awal. Untuk tahun kelimanya itu total earnings kita itu 708.941.683 rupiah. Oke, dilanjutkan unit economics. Di sini P&L unitnya di tahun pertama revenue-nya itu 67.000, kemudian COGS-nya itu 26.000, gross profit-nya 41.000, kemudian gross profit margin-nya itu sebesar 61,64%, operating cost-nya 26.000, operating profit-nya itu 17.000. Kemudian ada APV itu 67.000, kemudian APF 23, dan average customer lifespan 0,01, CLV-nya 5.000. Kemudian untuk churn rate-nya, jadi customer at the beginning dikurang dari customer at the end. Jadi customer at the beginning-nya itu 300 dan customer at the end of the month-nya itu 850, sehingga mendapatkan churn rate minus 183,3. Kemudian ada CAC-nya itu sebesar 14.000, CLV-nya 5.000, dan ARPU-nya 1.559.000. Kemudian funding plan-nya, jadi berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tahap selanjutnya dari bisnis kami itu sebesar 800 juta, dan berapa banyak yang telah di bootstrap itu sebesar 44 juta. Kemudian berapa banyak yang bisa di bootstrap lagi itu sebesar 67 juta, atau total startup capital. Dan berapa banyak funding eksternal yang dibutuhkan, yaitu sebesar 733 juta. Untuk proyeksi keuntungan bersihnya atau EBITDA itu sangat menjanjikan dan sangat meningkat signifikan tiap tahunnya, dari sebelumnya itu sebesar 121 juta sampai ke 708 juta di tahun kelima. Jadi break even point juga sudah tercapai dengan penjualan 3.808 unit layanan per tahun, atau sekitar 317 layanan per bulan. Kemudian how much fund required to reach the next level. Jadi berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tahap selanjutnya, rinciannya sebagai berikut. Itu yang pertama, untuk pengembangan teknologi dan sistem pemesanan online itu sebesar 150 juta. Untuk ekspansi lokasi atau pembukaan cabang baru, termasuk biaya renovasi dan peralatannya 200 juta. Kemudian untuk digital marketing dan brandingnya selama 2 tahun itu 120 juta. Untuk gaji tim inti dan operasional awalnya sebesar 150 juta. Untuk suplai bahan dan inventaris produk sebesar 40 juta. Dan yang terakhir itu untuk cadangan kas, buffer dana selama 6 bulan itu sebesar 70 juta. Kemudian ini tim composition dari bisnis kami, di mana saya sendiri Muhajidin Ishak sebagai CEO, itu mampu memimpin tim, mengarahkan strategi pengembangan bisnis, serta memastikan layanan perawatan sepatu berjalan efektif dan inovatif. Kemudian ada Reza Fauzi Ramadan sebagai CMO, itu memiliki kemampuan komunikasi, branding yang kuat untuk mempromosikan jasa perawatan sepatu secara menarik dan membangun kepercayaan kepada pelanggan. Kemudian ada Fahri Muajib Abiyu sebagai COO, yang dimana memiliki kemampuan untuk merealisasikan ide menjadi layanan perawatan sepatu yang berkualitas melalui pengelolaan operasional yang efisien dan terstandarisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.